Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu mengambil tema game Flappy Bird. Pertama, perkenalkan nama saya Indah Permatasari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siska Talpiani. Selanjutnya kami akan membahas codingannya lebih lanjut. Yang pertama ada main.gd. Yang pertama saya akan membahas dari extension atau format dari GD atau ada TS seperti ini, TSCN. Yang pertama, format .gd ini digunakan untuk logikanya, sedangkan eh, TSCN ini digunakan untuk dipakai untuk not atau resource-nya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas main.gd-nya. Main.gd merupakan kontrol utama dari scan root. Selanjutnya saya akan membahas main.gd. Main.gd di sini adalah controller utama dari scan atau root-nya kontrol. Ini mengatur inisialisasi awal, memilih background, urutannya dari start, countdown mulai permainan, serta aksi game over. Atau menghentikan spawn pipa, menghentikan player, menampilkan HUD. Selanjutnya, fungsi untuk ready. Fungsi ready di sini ada randomize. Ready dijalankan saat scan aktif, dan randomize men-set RNG atau penting supaya hasil beda setiap run. Di sini maksudnya backgroundnya akan diganti secara acak. Untuk background 1 dan background 2. Selanjutnya untuk function on game over, fungsi ini dipanggil saat game over. Biasanya connection ke sinyal player game over. Di sini ada spawn pipe timer yang digunakan untuk menghentikan timer yang memanggil spawn pipa, berarti tidak ada pipa baru setelah game over. Untuk player move atau false, memanggil metode player move pada node player, kemungkinan set proses false atau sejenis sehingga player tidak menerima input atau gerak lagi. Di sini ada get tree, call group pipes atau stop moving. Di sini digunakan untuk memanggil metode stop moving pada semua node yang tergabung di grup pipes ini. Lalu selanjutnya ada function atau on-start game. Fungsi ini dipanggil saat tombol start ditekan. Biasanya HUD menghemat sinyal start game. Jadi player di sini menampilkan player kalau sebelum disembunyikan. Misalnya kayak gini, menampilkan angka countdown. Di sini hub digunakan sebagai tempat menaruh angka implementasi, mungkin menampilkan teks dari 3, 2, 1 setelah kita mengklik tab. Maka countdown akan menghitung 3, 2, 1, game akan dimulai. Selanjutnya kita membahas bg.gd. bg.gd sini mengatur pergerakan background agar terlihat seperti infinite scrolling atau latar belakang yang berjalan terus yang khas pada Flappy Bird sendiri. Di sini menggunakan extension parallel background yang artinya script ini mewarisi fungsi dari kelas bawaan Godot, yaitu parallel background. Node khusus yang digunakan untuk membuat efek parallel scrolling di mana background biasanya bergerak dengan kecepatan berbeda, memberi kesan kedalaman atau 3D efek pada game 2D. Dalam game Flappy Bird sendiri dipakai supaya background terlihat bergerak dari kanan ke kiri sehingga memberikan ilusi burung terbang maju. Di sini ada
Conspeed di sini 100, yang artinya background akan bergeser 100 pixel per detik. Di sini ada proses delta. Eh, di sini digunakan untuk waktu yang lewat dalam detik sejak frame sebelumnya. Jadi ini dipakai agar pergerakan tidak bergantung pada FPS, jadi selalu konstan. Untuk fungsi dari stop moving dipanggil saat game over. Jadi memastikan fungsi eh, proses ini sehingga backgroundnya berhenti bergerak. Jadi setelah player menabrak pipa atau ground, background tidak akan berjalan sesuai efek game. Jadi pada alur kerja pada BG.GD ini game dimulai. Jadi pas game dimulai proses jalan terus, background scroll otomatis. Maka yang kedua player mati atau game over dipanggil dari main GD. Selanjutnya background berhenti, game terlihat freeze pada kondisi terakhir. Selanjutnya kita akan membahas dari player.gd. Player.gd di sendiri eh, menggunakan extension dari area 2D, yaitu node yang bisa mendeteksi tabrakan atau collection dengan bantuan collection SEP 2D. Cocok dipakai untuk karakter utama dari si burung. Karena kita perlu tahu kapan burung menabrak pipa atau tanah. Di sini menggunakan game over. Sinyal game over yang membuat sinyal custom bernama game over. Sinyal ini dipanggil saat burung menabrak sesuatu, lalu memberitahu main.gd supaya menghentikan game. Jadi semacam alarm khusus saat burung mati. Di sini menggunakan variabel atau not reference dari onReady ini, teman-teman. OnReady dijalankan saat not sudah siap di scan. Jadi anim sprite ini mengatur animasi burung terbang atau sayap mengepaknya. Lalu ada anim player mengatur animasi lain seperti get ready di awal game. Selanjutnya ada sound memutar efek suara, fluff, hit, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada jump velocity. Di sini jump velocity minus 200. Minus 200 di sini kecepatan awal saat burung lompat atau terbang ke atas. Nilai negatif karena digondot sumbu Y positif sama dengan turun. Y negatif sama dengan naik. Jadi di sini ada road speed. Road speed di sini ada 300. Kecepatan rotasi burung per detik dipakai agar burung miring ke atas saat terbang, saat terbang, miring ke bawah saat jatuh. Di sini selanjutnya ada fungsi ready lagi. Fungsi ready di sini ada random bird yang memilih burung secara acak. Misalnya burung di sini indah, ada tiga warna burung, yaitu burung merah, biru, dan kuning. Di sini ada gravity. Gravity di sini digunakan 500. Gravity-nya 500. Gaya gravitasi yang menarik burung ke bawah. Ada player move. Player move ini burung tidak bergerak dulu saat game baru dimulai. Dan di sini ada fungsi anim sprite play, memutar animasi kepakan sayapnya. Di sini ada random bird di sini, teman-teman. Di sini digunakan untuk ada get animation. Get animation names, ambil semua nama animasi, misalnya blue, red, yellow. Lalu di sini ada Randy. Di sini memilih salah satu secara acak. Jadi setiap kali game dimulai, burung bisa warnanya berganti. Bisa warna biru, merah, dan kuning. Lalu di sini ada proses delta dari velocity Y. Setiap frame burung ditarik ke bawah oleh gravitasi velocity Y bertambah. Jadi alur kerja dari player.gd ini
Yang pertama ada game start, burung tampil tapi tidak bergerak dulu. Yang kedua ada player, tekan tombol flap, burung lompat ke atas, animasi dan suara diputar. Yang ketiga, kalau tidak menekan, burung turun karena gravitasi. Yang keempat ada burung menabrak pipa dan atau tanah, suara hit diputar, animasi berhenti, game over. Selanjutnya ada pipe.gd. Di sini menggunakan extension dari karakter body 2D yang mewakili sepasang pipa atas dan bawah dalam game Flappy Bird. Di sini biasanya dipakai untuk karakter yang bisa bergerak dengan fisika. Di sini dipakai karena pipa bergerak terus ke kiri, arah X negatif, mirip karakter bergerak otomatis. Di sini ada signal update score. Signal khusus buatan sendiri akan dipanggil ketika player berhasil melewati pipa dan akan menambah skor. Di sini ada top 5. Top 5 di sini spread 2D untuk pipa atas dan bottom 5 spread 2D untuk pipa bawah. Di sini ada get node. Get node ini menghubungkan script dengan node di scan. Fungsi-fungsinya ada fungsi ready. Saat not pipa dibuat, velocity di set minus 100, minus 100 dari 0, bergerak ke kiri karena pakai karakter body 2D seperti velocity bawaan bisa langsung dipakai. Jadi alur kerja dari pipe.gd di sini saat dibuat, yang pertama ada saat dibuat, pipa bergerak ke kiri dengan velocity. Yang kedua, player melewati pipa, update skor dipicu, skor bertambah. Yang ketiga ada saat pipa keluar layar, collection dimatikan plus not dihapus. Query. Yang keempat ada saat game over, pipa berhenti bergerak. Selanjutnya ada pipespanward.gd. Petugas mengatur kapan dan bagaimana pipa baru muncul, serta menghubungkan skor dari pipa ke sistem skor utama. Di sini menggunakan extension dari Node 2D yang digunakan sebagai pengatur atau pengelolaan pipa. Tidak ikut bergerak, tapi dia yang bikin pipa baru muncul. Di sini juga menggunakan signal update, score update, yang memberitahu HUD akan main kalau HUD atau main.gd kalau ada skor baru. Langsung kita bahas alur lengkap dari Pipespanner ini. Yang pertama ada game mulai. Pilih tekstur pipa acak atau hijau dan merah. Di sini saya menggunakan pipa hijau dan merah. Yang ketiga, player melewati pipa atau pipa emit update score. Yang keempat, spawner menerima signal, jalankan add score. Dan yang kelima, add score mainkan sound plus emit sinyal, score update ke HUD. Lalu HUD yang mendengar score update akan menambah angka skor. Jadi yang selanjutnya HUD, teman-teman. HUD di sini digunakan untuk mengatur UI seperti skor, banner, game over, dan panel score. Untuk extensionnya menggunakan extension texture button. Extension texture button di scan ini berfungsi sebagai tombol start dalam game. Signal custom start game di sini dipancarkan ketika pemain menekan tombol start supaya script lain atau seperti main.gd tahu bahwa permainan akan dimulai. Di sini ada onReady digunakan untuk menghubungkan node UI ke script. Ada banner.
tampilan awal, misalnya tulisan get ready. Yang kedua ada score container, tempat menampilkan skor saat bermain. Lalu ada game over message, tulisan game over. Lalu ada point score container, skor akhir dari skor yang baru dicapai. Lalu best score, skor tertinggi, rekor terbaik. Lalu ada variable score dan best score-nya. Skor saat ini dan skor terbaik yang akan diperbarui setiap kali game over. Fungsi on preset terpanggil saat HUD ditekan. Jadi alur dari HUD ini, yang pertama satu ada saat game dimulai, tombol start ditekan memicu start game, player dan pipa mulai berjalan. Yang kedua, saat player melewati pipa, one script update, score update, menambah skor. Yang ketiga ada saat game over display, tampilkan pesan lalu panel score dan best score. Jadi pada HUD ini mengatur mulai game, menangani skor saat bermain, menampilkan pesan game over dan panel hasil skor, mengatur best score agar pemain bisa melihat rekor tertinggi. Selanjutnya, kita akan bahas score container.gd. Di sini menggunakan extension HBox Container yang bertugas menampilkan angka skor sebagai deretan gambar atau digit. Berikut pembahasannya ada isi kode yang akan dikirimkan sekilas. Extension HBox Container ini menyempatkan cocok untuk digit satu persatu. Jadi kita bahas langsung ke alurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini. Di sini merupakan ada rest. Rest di sini folder tempat saya meletakkan berapa aset yang digunakan pada game tersebut, ada musik dan asetnya. Di sini ada beberapa angka yang digunakan untuk menampilkan skor. Di sini ada untuk icon dari gamenya tersebut, backgroundnya, lalu burung untuk button menu dan juga button play, panel game over, panel score, dan lain-lain. Di sini tempat menaruh resource-nya. Selanjutnya saya akan merunning game Flappy Bird-nya. Kita tap saja, maka dari countdown akan menghitung 3, 2, 1, dan 0, dan saat itu tap dan menampilkan game over yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ingin mainnya lagi, tinggal klik button play, maka akan menampilkan lagi. Selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya menggunakan Android. Oke, di sini untuk tampilan game Flappy Bird-nya seperti ini. Langsung saja kita permainannya. Begitulah hasil demonstrasi dari game Flappy Bird. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami ucapkan maaf pada Allah, kami memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.